Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, hari ini kuliah dasar sistem informasi pertemuan kelima. Oke, baik. Komputer itu. Yang pertama adalah definisi komputer. Ya, komputer adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima input dan output, dapat mengolah data, dapat memberikan informasi menggunakan suatu program tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan pengolahan bekerja secara otomatis. Pengolahan data yaitu yang pertama itu input, itu sebagai data, kemudian pengolahan atau processing, outputnya yaitu informasi. Data dikumpulkan data kumpulan dari kejadian yang sebenarnya. Pengolahan adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti. Informasi hasil kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti suatu kejadian. Pengolahan data. Organization tahap yang berhubungan dengan proses pengumpulan data, kemudian input, tahap proses memasukkan data ke dalam komputer. Processing adalah tahap proses pengolahan data dan sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat proses. Output tahap proses memasuki output dari hasil pengolahan data ke alat output. Distribution tahap menyebarkan hasil pengolahan data. Terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah hardware atau perangkat keras berupa fisik, ya. Kemudian software, program yang berisikan perintah untuk melakukan pengolahan data. Brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta menggunakan sistem komputer. Jenis-jenis komputer, yang pertama analog, 2 digital komputer, 3 hybrid komputer. Berdasarkan ukuran, mainframe, mini komputer, mikrokomputer. Berdasarkan penggunaannya, spesial purpose komputer, general purpose komputer. Yaitu yang pertama adalah input device, kemudian process device, kemudian alat penyimpanan, kemudian alat output, 5 alat komunikasi. Yang pertama bisa juga berupa input, yaitu CPU, input memori, output memori, dan CPU. Alat input contohnya yaitu scanner, kemudian hard disk, flash disk, kemudian monitor dan sebagainya. Hardware berfungsi sebagai input-output. Monitor adalah perangkat keras yang sangat penting dalam komputer. Petugas mengambil gambar dari CPU yang telah diproses dahulu oleh grafik card. Jenisnya yaitu CRT, LCD, dan monitor flat berlayar. Konsep monitor diperkenalkan pertama kali oleh Horea 1974 dan di Prince. Alat proses yaitu pertama tugas arithmetic logical unit, melakukan semua perhitungan aritmetik
yang terjadi sesuai instruksi program. CPU atau Central Processing Unit, tempat pemrosesan instruksi program. Tugas control unit yaitu mengatur dan mengendalikan alat input output, mengembalikan instruksi dari main memory, mengembalikan data dari memori dan diperuntukkan oleh proses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetik atau logika serta pengawasan kerja ALU, menyimpan hasil proses ke main memory. Tersendiri terdiri dari chipset adalah hardware yang ikut mengontrol aktivitas keluaran masukan data. Chipset merupakan IC ukuran kecil yang padat. Komputer merupakan banyak layak polis lalu mengarahkan aliran data dan menentukan piranti apa yang didukung oleh personal komputer. Sebuah chipset pengarahan data dan CPU ke arah fungsi atau PGA, ya. RAM atau chipset juga menentukan kecepatan dari bus memori dan grafis. Sound card biasanya merupakan perlengkapan standar PC multimedia dipasarkan, berfungsi untuk mengubah sinyal dari hasil processing unit bentuk sinyal suara yang diterima oleh speaker. Biasanya semakin besar dB-nya, kekuatan suaranya semakin bagus suara yang dihasilkan. Motherboard, papan sistem atau papan induk yang merupakan tempat CPU, memori, dan sebagian lainnya memiliki slot untuk kartu tambahan. Merupakan perlengkapan standar PC multimedia di pasaran, berfungsi untuk mengubah sinyal dari processing unit ke bentuk sinyal suara yang diterima oleh speaker. Biasanya semakin besar dB-nya, kekuatan suaranya semakin bagus suara yang dihasilkan. Yang pertama ada main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Register dipergunakan untuk menyimpan instruksi data yang sedang diproses. Eksternal memory dipergunakan untuk menyimpan program data secara permanen. Baik, selanjutnya adalah ukuran daripada data, yaitu yang pertama, ukuran main memory ditujukan oleh suatu kecilnya yakni byte. Kilobyte atau KB 1024 byte. Mega adalah byte atau MB 1024 pangkat 2. Gigabyte yaitu 1024 pangkat 3. Nah, 1 byte memori terdiri dari 8 bit binary digital, di mana setiap digit diwakili oleh digit 1 atau hingga membentuk suatu kode pada lokasi memori atau address berdasarkan ASCII. RAM atau RAID access memory merupakan memori yang dapat diisi dan diambil isi oleh programmer. Struktur RAM: input storage, program storage, working storage, output storage, ya. Ditampilkan alat output. RAM memiliki kemampuan yang dilakukan mengecek dan yang simpan disebut dengan parity check. ROM adalah read-only memory, merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja.
Kemudian tambahan dari register beberapa CPU menggunakan suatu memori contract-fed memory, high speed buffer memori dengan ukuran kerja atau CPU efisiensi dapat dipergunakan. Ya, demikianlah kuliah kita kali ini. Selamat malam, terima kasih.